Tentang korupsi. Menurut saya, kalau korupsi itu istilahnya kayak kita menggandakan kekayaan kita gitu. Misalnya kita dikasih duitnya berapa, tapi kita punya cara licik gitu. Gimana caranya duit itu bisa berkali-kali lipat. Nah, kalau menurut kakak, contoh korupsi yang rendah dan contoh korupsi yang tingkat tinggi menurut kakak itu seperti apa sih? Oh, kalau rendah ya dari diri sendiri, misalnya kita korupsi waktu juga bisa kan. Misalkan kita lagi ada kelas tapi kita nggak masuk, itu kan nggak dihitungnya korupsi waktu. Terus korupsi tingkat tinggi itu ya udah levelnya udah negara gitu, kayak pemerintahan yang ngambil uang-uang yang bukan harusnya milik dia gitu. Nah, menurut kakak, bagaimana sih cara yang tepat untuk mencegah korupsi di negara kita? Mencegah korupsi ya. Iya. Mungkin kalau dari kita ya sebagai mahasiswa itu lebih ditekankan ini sih, kesadaran bahwa berperilaku jujur itu perlu gitu. Jadi kalau udah tertanam di mindsetnya bahwa korupsi itu udah jelek, udah pokoknya perilaku nggak jujur gitu. Insya Allah nanti pas kalau kita dikasih jabatan yang tinggi terus emang kondisinya rawan korupsi, insya Allah masih ada tamengnya lah. Jadi dikencengin lagi kesadarannya gitu. Perlu nggak sih kak penerapan sikap korupsi? Maksudnya perlu nggak penerapan sikap peduli untuk melakukan tindak pidana korupsi dan seperti apa? Perlu sih, karena ya korupsi itu kan salah satu tindak, bisa dibilang tindak kejahatan ya. Jadi mengambil hak yang bukan miliknya itu kan salah gitu. Jadi menurut saya perlu untuk ditindak gitu. Nah, kira-kira penerapan positifnya seperti apa sih kak? Penerapan positifnya? Penerapan sikap positifnya kayak ya kita melatih diri kita buat jujur gitu, buat jujur, terus juga disiplin dan juga tidak mudah terpengaruh gitu atau dari bisikan-bisikan yang jelek lah. Kita. Oke. Udah kak. Makasih ya kak. Kalau boleh tahu dengan siapa? Oke, nama saya Solihul Huda dari Hukum Unira. Oke. Jadi kita di sini mau nanya-nanya seputar korupsi gitu. Ya, boleh. Oke, boleh. Nah, menurut kakak apa yang kakak ketahui tentang korupsi? Korupsi itu yang saya ketahui ya itu mengambil hak yang bukan miliknya sih. Kayak apa ya, contohnya nih, kayak ada uang kas sekolah ya biasanya. Uang kas sekolah itu kan harusnya dipergunakan buat kelas gitu ya, tapi itu buat kepentingan pribadi, itu korupsi sih. Contoh kecilnya aja. Oke, menurut kakak contoh korupsi yang rendah dan contoh korupsi yang tingkat tinggi itu gimana sih kak? Contoh yang rendah tadi yang kayak kas sekolah tadi ya. Kalau yang tinggi itu ya kayak korupsi dana bantuan sosial, BLT, itu korupsi yang tinggi sih itu. Menurut kakak, bagaimana cara yang tepat untuk pencegahan korupsi di negara kita dan tindakan apa yang harus dilakukan? Pencegahan itu lebih ke pribadinya masing-masing sebenarnya. Kalau dia bisa menerapkan bahwasanya apapun tindakan itu pasti ada resikonya, intinya kesadaran diri aja sih gitu. Perlu tidak penerapan sikap peduli untuk melakukan tindak korupsi dan seperti apa? Perlu sih ya untuk tindakan mencegah korupsi ya. Itu perlu banget karena efek korupsi itu kan panjang ya. Semuanya bisa kena efeknya gitu. Kira-kira penerapan positifnya itu seperti apa? Penerapan tindakan pencegahannya. Ya apa ya? Tingkatin kesadaran aja sih itu. Kalau udah. Terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Kami dari 13 sekolah SMAN 13 Bandar Lampung. Ingin bertanya, menurut kakak, apa yang kakak ketahui tentang korupsi? Menurut saya tentang korupsi itu adalah penyelewengan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
Itu bisa disebut dengan korporasi. Korporasi itu bisa dibuat misalkan itu kayak material. Material itu bisa jadi yang mereka korupsi itu keuangan, barang dan sebagainya. Itu aja sih yang bisa saya tahu tentang korupsi. Contoh korupsi yang rendah dan contoh korupsi yang tingkat tinggi, ya menurut kakak seperti apa? Contoh korupsi yang tinggi itu kalau di kalangan kayak pendidikan itu kayak korupsi bansos, korupsi dana bos dan sebagainya. Kalau untuk tingkat kecilnya untuk siswa itu kayak mencontek dan sebagainya itulah. Menurut kakak bagaimana cara yang tepat untuk pencegahan korupsi di negara kita? Untuk pencegahan korupsi di negara kita itu tentunya harus yang terutama harus diri sendiri dulu ya. Diri sendiri itu harus kita tanamkan bahwasanya korupsi itu tidak baik. Dan yang kedua bahwasanya korupsi itu bisa merugikan orang lain ataupun bisa merugikan diri kita sendiri. Itu. Udah. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi di negara kita? Tindakan untuk mencegah korupsi itu kalau di kalangan instansi itu harus dibenarkan dulu birokrasinya. Kalau untuk instansi yang lebih besar itu harus dikuatkan kayak DPR, MPR-nya, Mahkamah Agungnya dan sebagainya. Kalau untuk hal terkecil kayak untuk diri kita pribadi itu ya mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan diri kita supaya tidak ya kalau untuk biar nggak boros dan sebagainya lebih apa ya gimana? Ya kesadaran diri lah seperti itu. Perlu tidak penerapan sikap peduli saling menghargai untuk yang melakukan tindak pidana korupsi? Oh itu sangat perlu mas, karena ya itu tadi garis besarnya bahwasanya korupsi itu merugikan. Itu, iya. Seperti apa penerapan sikap peduli positifnya? Sikap penerapan peduli positif itu gimana ya? Ini lebih ke dampak lah ya mungkin ya. Dampak positifnya ya kalau untuk penerapan peduli positif untuk diri saya pribadi dulu, saya tidak boleh menyepelekan bahwasanya korupsi itu adalah sebuah hal kecil. Karena memang korupsi itu bisa merusak ya walaupun diri kita, bangsa dan negara sih kalau saya bilang. Terima kasih kakak Iya. atas pendapatnya. Iya. Kesimpulan dari materi adalah korupsi adalah penyelewengan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan menanamkan kesadaran di diri sendiri bahwa korupsi tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk pencegahan korupsi kita juga harus memiliki sikap peduli untuk tidak melakukan tindak korupsi karena korupsi itu merugikan. Tindakan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi korupsi negara kita itu contohnya hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, selalu bersyukur dan juga mengatur pengeluaran. Banyaknya kasus korupsi yang tidak diselesaikan dengan baik hanya dijatuhi hukuman ringan, menjadikan masalah korupsi tidak terkendali oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, di tengah tingginya kasus korupsi di Indonesia, maka diperlukan sanksi pidana yang menjerakan. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.